Saka dalam hal ilmiah. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan saya. Yang pertama itu ada Muhammad Rafi Al-Ghifari, dan yang kedua ada Khadijah Al-Bahiro, dan yang terakhir ada Untahudin Kurniawan, dan saya sendiri Diri Kiptia dari Hidayat. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Ahmad Saiful Rahman, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi penggunaan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka dalam karya ilmiah. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Khadijah. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai kutipan. Penggunaan tanda kutip. Kutipan adalah gagasan atau pendapat yang diambil dari berbagai sumber seperti internet, kamus, artikel, dan lain sebagainya. Fungsi kutipan diantaranya untuk melandaskan teori dan materi yang akan dibahas. Kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah teori yang dilakukan untuk mengubah isi kutipan esensi utama dari suatu pernyataan. Dan yang kedua, kutipan langsung, yaitu ide atau konsep orang lain yang disaring sesuai dengan hasilnya. Kemudian ada macam-macam kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung ini penulisannya tidak merubah apapun. Ketika mengutip, apabila ada ketidaksesuaian atau menemukan kesalahan, maka dapat diberi tanda buka kurung atau tutup kurung yang berarti tanda kutip seperti itu, tanda kutip lagi. Dan yang kedua ada kutipan tidak langsung. Biasanya dalam mengutip suatu gagasan atau opini orang lain menggunakan parafrase terlebih dahulu atau menggunakan kalimat sendiri namun memiliki makna yang sama. Cara penggunaan kutipan yang pertama di awal, contoh titik 2, Mu'az, buka kurung 1911, titik 2, 23, tutup kurung. Yang kedua di tengah, contoh Anton M. Mulono mengungkapkan tanda kutip kalimat negatif dapat dikenal dengan ciri-ciri berikut. Yang ketiga di akhir, pengembangan koleksi didasarkan pada pemakaian tepat sehingga terjadi efisiensi, buka kurung Meisel 1976-234. Kemudian ada aturan penulisan kutipan. Yang pertama ada penulisan 1, contoh Calvin, buka kurung 1978, titik 234. Yang kedua ada penulis 2, contoh kebijakan pengembangan koleksi. Yang ketiga ada penulis lebih dari 2, contoh pengembangan koleks harus didasarkan pada kaedah yang tepat. Yang keempat yaitu pengutipan lebih dari satu karangan, contoh sebagaimana dinyatakan oleh Devin, buka kurung 1947-234. Yang kelima ada citasi dari citasi, contoh sebagaimana dinyatakan oleh Hari, buka kurung 1960-87. Dan selanjutnya yaitu mengenai catatan kaki yang akan dibacakan oleh Diri. Sebelumnya terima kasih rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi mengenai kutipan. Kemudian akan dilanjutkan mengenai pemaparan materi mengenai catatan kaki. Catatan kaki merupakan bukti bahwasanya penulisan catatan kaki digunakan untuk penanda agar para pembaca mengetahui identitas sumber rujukan yang langsung pada kutipan. Pada catatan kaki terdapat prinsip-prinsip, antara lain teks sebelumnya dipisahkan menggunakan jarak 2 spasi, garis 15 spasi margin kiri, menggunakan ukuran font 11 dari 1 spasi. Teks catatan kaki maupun nomor tidak dipisah menggunakan spasi. Nomor angka Arab diawali margin kiri, penomoran diurutkan dan diawali perbab. Penempatan dalam catatan kaki tidak melampaui margin bawah. Untuk catatan kaki pengarah tidak didahului nomor belakang. Kemudian dalam catatan kaki terdapat pola penataan usul catatan kaki yang mana terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, jika penulisan kedua mengikuti kutipan yang pertama, maka unsur catatan kakinya ditulis singkat atau ditulis miring. Kemudian aspek yang kedua, jika kutipan diseling oleh sumber lain, unsur yang dicantumkan dalam catatan kaki, nama asli penulis, tanda koma, 2 kata awal judul buku dicetak miring, titik 3, tanda koma, nomor halaman, dan titik. Kemudian aspek yang ketiga, apabila kutipan diambil dari hadis Nabi, diambil dari hadis Nabi, maka sumbernya harus asli
bersumber dari artikel sebuah jurnal, maka unsur catatan kaki berupa sebuah susunan nama pengarang sesuai dengan aslinya. Kemudian mengenai body note, catatan tubuh atau body note adalah bentuk referensi yang mencantumkan sumber kutipan langsung setelah suatu kutipan selesai yang menggunakan tanda kurung. Cara-cara penulisan body note seperti jika sumber kutipan itu tanpa nama, contohnya jadi TN 2006 Kemudian jika sumber kutipan itu adalah beberapa karya tulis dari penulis yang sama pada tahun yang sama, maka menggunakan tahun. Dan yang ketiga, jika penulis terdiri dari 2 orang, maka nama keluarga kedua penulis tersebut disebutkan. Dan yang terakhir, jika sumber kutipan merujuk sumber lain atas bagiannya yang dikutip, maka sumber kutipan yang ditulis tetap sumber kutipan yang digunakan pengutip. Kemudian mengenai penulisan catatan kaki, terdapat 3 aspek. Yang pertama, ibid, dari kata ini artinya sama, maksudnya menyatakan bahwa kutipan tersebut diambil dari sumber yang sama, sumber dan halaman yang sama. Kemudian lokcip, berasal dari kata lokocito, citato, artinya pada tempat yang sama dengan sumber yang telah mendahulunya dan demikian pula halamannya yang sama. Dan yang terakhir ada operacip, berasal dari kata operacito, maksudnya karya yang telah dikutip terlebih dahulu namun berbeda halaman. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya akan mempresentasikan daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar referensi atau kumpulan sumber informasi yang dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Fungsi daftar pustaka untuk menghindari plagiasi dan menghormati penulis apabila karyanya dikutip dan dimasukkan ke dalam sebuah karya ilmiah lain yang diperlukan. Terus ada peraturan umum daftar pustaka. Yang pertama ada nama belakang, tulis di depan, lalu diberi tanda koma, lalu diikuti nama kedua dan seterusnya. Terus yang kedua, daftar pustaka disusun sesuai dengan urutan alfabet. Yang ketiga, apabila daftar pustaka lebih dari 1 makna atau lebih dari 1, maka menggunakan spasi rapat. Selanjutnya yang keempat, gelar dan perangkat tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Dan yang terakhir, tanda kurung digunakan untuk mengapit nama penerbit, nomor cetak, tahun penerbitan diubah menjadi titik. Terus ada tata cara penulisan daftar pustaka di berbagai karya ilmiah. Yang pertama ada buku, yang kedua ada kumpulan artikel, yang ketiga artikel dalam jurnal, yang keempat artikel dalam bentuk seminar ilmiah, yang kelima skripsi atau tesis atau disertasi, dan yang terakhir ada rujukan dari internet. Selanjutnya materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Miftah. Ini saya akan menjelaskan tentang APA style. Dalam penulisan karya ilmiah itu ada gaya referensi, ada yang Harvard style dan juga APA style. Yang kami bahas yaitu APA style. APA style itu merupakan singkatan dari American Psychological Association. Merupakan salah satu bentuk citasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA, terutama untuk bidang penulisan psikologi dan sosial. APA style ini sudah memasuki versi ke-7 yang diperbarui di tahun 2019 untuk membuat perubahan tentang pengembangan format penulisan akademik dan yang profesional dengan standar internasional. Di zaman sekarang penulisan sumber online telah menjadi hal yang biasa, sehingga dibutuhkan bahasa yang inklusif sehingga menghasilkan karya ilmiah yang akademik dan standar profesional. Maka APA style merupakan cara terbaik bagi pengajar, penulis, peneliti, siswa maupun mahasiswa untuk menghasilkan tulisan akademik yang profesional dengan memanfaatkan sumber online atau sumber bentuk karya ilmiah lainnya. Ciri-ciri APA style yang pertama, daftar pustaka ditentukan secara alfabet berdasarkan nama penulis, judul,
tidak ada penulis. Yang kedua, nama dalam tulis inisial. Yang ketiga, ada apabila ada penulis yang sama dari satu pustaka tulis berurutan dari tahun yang paling lama. Selanjutnya ada pembaruan yang ada dalam APA Style. Yang satu ada cara pengutipan sumber lain. Pengutipan sumber lain ini dibagi-bagi kembali. Ada pengutipan dalam teks, dalam paragraf, kutipan langsung, kutipan tidak langsung, ada parafrase, ada kutipan satu penulis, kutipan dua penulis, kutipan tiga atau lebih, dan yang terakhir ada grup, organisasi atau institusi. Yang kedua ada tentang penulisan dasar pustaka. Penulisan dasar pustaka ini dibagi menjadi 5. Satu ada artikel bintang, ada artikel berita, ada buku dan artikel berita, dan yang terakhir ada situs web. Yang ketiga ada penulisan yang inklusif dan bebas bias. Ini juga dibagi lagi menjadi ada usia, ada disabilitas, identitas jenis kelamin, penulisan yang terlibat dalam penelitian, penulisan ras atau etnis, penulisan orientasi seksual, dan penulisan status ekonomi. Dan yang keempat ada format dokumen penulisan. Jadi itulah hasil diskusi kami yang telah dipaparkan sebelumnya. Maka kami telah sampai ke kesimpulan, yaitu kutipan adalah gagasan atau pendapat yang diambil dari berbagai sumber seperti internet, kamus, artikel, dan sebagainya. Kutipan terdapat berbagai jenis, diantaranya kutipan langsung dan tidak langsung. Kemudian mengenai materi catatan kaki merupakan bukti bahwasanya penulis memiliki sifat kejujuran ilmiah dan sebagai sumber rujukan. Dan yang terakhir mengenai daftar pustaka merupakan referensi atau kumpulan sumber informasi yang dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.